photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Supriyanto. Saya adalah guru matematika SMA Negeri 1 Pawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang saya susun dalam rangka untuk memenuhi uji kinerja PPG UNY tahun 2020. Saya adalah mahasiswa PPG UNY tahun 2020 ya, untuk angkatan 1 kelas C. Pada hari ini 17 November tahun 2020, saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang saya tujukan untuk uji kinerja sebagai tugas akhir dari KKN PPL PPG UNY tahun 2020. Semoga video yang saya buat ini bisa menjadi video yang memenuhi kriteria sebagai guru profesional. Untuk selanjutnya silakan untuk menyaksikan video saya. Selamat menyaksikan. Secret flame, it burned in shame, back and forth through all those years, but finally we both are free. I threw my baggage overboard, I let it go, I cut the cord. You're all that I've been waiting for, so let's go. Tick tock, are you in or are you not? I won't block the door, but tick tock, if you are gonna take a shot, then come at me with all you got around. Just let me go. Just let me go. Tadi pagi terbit dari ufuk timur. Waktunya kita bergegas bangun dari tidur. Dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah saya simak ya, sudah banyak yang hadir di WAG ini ya. Ini tentunya sudah patut kita syukuri ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, bahwa kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu belajar matematika peminatan ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan kalian login dulu ke platform pembelajaran ya, di platform dengan alamat yang baru ya, SMA Negeri 1 Pawang.sch.id/e-learning ya. Silakan nanti login di situ dan jawab salam saya pada e-learning, sehingga nanti kehadiran kalian sudah terekam dalam aplikasi tersebut. Oke, silakan dilaksanakan. Baiklah, kalau ada yang belum hafal, maka saya bahas saja ya. Ya, kemarin kita sudah belajar banyak rumus ya, dan harusnya karena sudah selesai, kalian harusnya sudah mulai menghafalkannya karena terlalu banyak rumusnya ini. Dengan cara menghafalkannya, nanti kalian akan semakin mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan kalian hadapi ya. Ya, kita bahas satu persatu ya. Kemarin yang kita bahas pada pertemuan paling awal yaitu adalah rumus jumlah dan selisih sudut ya. Di antaranya adalah rumus sin alfa plus beta
yang dapat diuraikan menjadi sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta ya. Kemudian ada sin alfa min beta yang hasilnya itu sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta ya. Kemudian yang berikutnya itu untuk yang kosinus alfa plus beta itu nilainya senilai dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Kemudian sedangkan yang cos alfa min beta itu adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta ya. Kemudian untuk yang tangennya yang pertama yang penjumlahan tangen alfa plus beta nilainya adalah tan alfa plus tan beta, kemudian dibagi dengan 1 min tan alfa dikali tan beta ya. Dan kemudian yang terakhir untuk rumus jumlah dan sisi sudut yaitu tan alfa min beta nilainya sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 plus tan alfa dikali tan beta ya. Nanti kalian harus sudah mulai menghafalkannya ya. Selain itu kita belajar jumlah dan sisi sudut ya, itu ada rumus sudut rangkap ya. Untuk sin 2 alfa itu nilainya sama dengan 2 kali sin alfa dikali cos alfa. Kemudian cos 2 alfa itu nilainya adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Kemudian rumus ini dimodifikasi ya menjadi bentuk yang lain yang nilainya setara, yaitu 2 kali cos kuadrat alfa min 1, atau dengan bentuk yang menggunakan sinus yaitu 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Kemudian untuk sudut rangkap yang terakhir yaitu tan 2 alfa, itu nilainya sama dengan 2 kali tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Itu adalah sudut rangkap ya. Dan kemudian yang dua terakhir ini yang rumus perkalian sinus dan kosinus ya, dan juga rumus jumlah dan sisi sinus dan kosinus itu bisa kita hafalkan dengan cara ya. Sekarang akan saya sampaikan melalui video yang akan saya berikan nanti, yaitu tentang cara menghafal rumus dari perkalian sinus dan kosinus maupun rumus jumlah dan sisi sinus dan kosinus. Karena ini memiliki pola yang sama, maka bisa dihafalkan dengan cara yang sama ya, melalui video yang akan saya sampaikan sebentar lagi ya. Silakan nanti disimak videonya ya. Nanti silakan kalian mulai belajar untuk menghafalkan rumus tersebut ya. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 kosin, cos plus cos 2 cos cos, cos min 2 sin sin. Ini adalah cara menghafalkan rumus jumlah dan sisi sinus dan kosinus ya. Misalkan tadi liriknya adalah sin plus sin sama dengan 2 sin kosin. Itu artinya rumusnya adalah sin alfa ditambah sin beta sama dengan sin setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Dan untuk yang berikutnya mirip dengan yang ini. Silakan dihafalkan.
Ya, bagaimana? Sudah simak ya videonya ya? Oke. Ya, video tadi itu adalah teknik menghafalkan rumus dari jumlah dan selisih sinus dan kosinus ya. Ya, itu adalah salah satu alternatif ya. Jika kalian mengalami kesulitan untuk menghafalkannya, kalian bisa menghafalkan dengan menggunakan hal-hal yang kalian sukai ya, seperti menyanyi ya, seperti contohnya tadi ya. Tapi mohon maaf, itu suaranya sungguh luar biasa sehingga jangan di-share kemana-mana ya. Oke, ya itu cukup untuk konsumsi kita saja. Oke ya. Ya. Selanjutnya ya, kita kemarin sudah belajar menemukan ya, kita sudah menemukan 4 buah rumus ya. Ada rumus jumlah dan selisih sudut, kemudian rumus perkalian sinus dan kosinus, kemudian ada sudut rangkap, dan kemudian yang terakhir kemarin adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ya. Dan semuanya itu sudah kita temukan, dan kalian sudah menghitung berapa jumlah rumusnya ya? Cukup banyak ya. Oke, karena cukup banyak, silakan kalian mulai hari ini kalau belum menghafalkan, mulai dihafalkan ya, karena bentar lagi kita sudah akan masuk ke penilaian akhir semester. Oke, ya sekitar tanggal 23 nanti kita ada penilaian akhir semester ya. Oke, jadi kalian sudah harus mulai mencicil untuk menghafalkannya ya. Ya, dan tadi salah satu tekniknya adalah dengan cara menyanyi ya, seperti tadi ya. Oke. Nah, setelah kalian hafal ya, atau setelah kalian belajar kemarin sudah menemukan rumus-rumusnya, nah sekarang pada hari ini kita akan belajar untuk menggunakan rumus-rumus tersebut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa seperti itu, atau mungkin nanti dalam permasalahan yang akan kalian hadapi nanti khususnya untuk pilihan akhir semester nanti ya, nanti ada soal-soalnya gitu ya. Dan nanti kita perlu memahami bentuk soalnya seperti apa, dan kemudian cara penyelesaiannya itu menggunakan rumus yang mana ya, karena ini jumlahnya cukup banyak sehingga kita harus jeli untuk memilih rumus yang mana yang tepat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan disiapkan. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah atau sudah saya sampaikan itu ya, ada banyak manfaat dari belajar trigonometri ya. Antara lain yang kemarin sudah kita bahas itu adalah untuk mengukur ketinggian suatu benda ya. Kemudian kita juga kemarin sudah belajar tentang manfaat trigonometri, yaitu untuk pengukuran pada pembuatan jembatan ya, kayak jembatan kereta itu yang dari besi itu ya. Kemarin kan bentuknya seperti trapesium dan tersusun dari segitiga-segitiga ya, itu bisa dihitung ukurannya dengan menggunakan trigonometri. Dan kemudian yang terakhir kemarin kita sudah membahas manfaat trigonometri khususnya yaitu untuk rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, itu digunakan untuk menemukan ya rumus pada di bidang fisika, yaitu rumus gelombang stasioner ya, yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi yang saya sampaikan sekarang ini bahwa matematika itu sangat bermanfaat bagi kita ya, bagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga tidak rugi kalau kalian selalu tekun untuk belajar matematika ya. Dan oleh karena itu tetaplah semangat untuk menuntut ilmu ya, apapun itu pasti ada manfaatnya buat kalian ya. Nggak harus matematika, mungkin bisa sejarah, PPKN dan sebagainya, itu pasti ada manfaat buat kalian ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, untuk selanjutnya ini setelah ini saya akan mengadakan sebuah voting ya. Voting ini nanti tidak ada penilaian, hanya ada untuk mengukur nanti jawaban yang menjawab jawaban A itu berapa, B itu berapa, C berapa, itu enggak, itu saja ya, enggak ada penilaian. Jadi ini saya berikan linknya, nanti kalian coba isi pertanyaan atau kuesioner yang ada pada voting tersebut ya. Oke ya, nanti saya share di grup.
Baiklah, ini adalah link yang nanti akan kalian gunakan. Silahkan diklik ya, nanti kalian akan masuk ke menu untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner yang akan saya tanyakan di sini ya. Silakan untuk dimulai diisi ya. Baiklah, sambil menunggu respon untuk yang lain, ini untuk sementara sudah diperoleh bahwa untuk permasalahan seperti ini, jika sin 78 itu nilainya adalah P, kemudian ditanyakan cos 39 ya, 39 kan itu merupakan separuhnya ya, itu menurut kalian sebagian besar itu menjawab dengan rumus sudut rangkap untuk menyelesaikan soal ini ya, dan sebagian besar yang lain yang runner up nya nomor 2 nya yaitu menjawab dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus ya. Kemudian untuk yang sebagian kecil itu ada yang menjawab dengan rumus jumlah dan selisih sudut dan rumus perkalian sinus dan kosinus ya. Nah, dari data ini sudah tergambarkan ini bahwa yang memilih dengan rumus dengan sudut rangkap itu cukup banyak ya. Apakah ini benar? Permasalahan seperti ini akan diselesaikan dengan rumus sudut rangkap ya. Nah, untuk menjawabnya, nanti kalian silakan menyelesaikan LKPD 3.2.5 tentang membedakan penggunaan rumus trigonometri ya. Ya, sudah kalian download ya materinya, yaitu LKPD 3.2.5, yaitu dengan IPK membedakan penggunaan rumus-rumus trigonometri ya. Nanti di LKPD ini ya, itu tetap saya bagi menjadi 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama yaitu kita mengulang kembali tentang materi prasyaratnya ya. Tentunya prasyarat untuk yang materi kita hari ini yaitu tentu rumus-rumus trigonometri yang sudah kita temukan di pertemuan sebelumnya ya. Dan situ sudah saya sajikan lengkap rumusnya apa saja, itu sudah ada di situ ya. Dan kemudian di kegiatan kedua itu saya menampilkan berbagai permasalahan ya. Ada permasalahan 1, 2, 3 dan 4, ada 4 ya. Nanti di sana kegiatannya kalian melengkapi isinya yang belum lengkap ya. Harapannya dengan isi yang belum lengkap ini nanti kalian akan dapat memahami ya, langkah-langkah penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Sehingga kalian harus perhatikan tiap tahap demi tahap dari penyelesaian dari permasalahan pada LKPD ini. Oke ya, dari 4 permasalahan ini nanti kalian akan belajar untuk membedakan ya permasalahan yang seperti apa itu menggunakan rumus yang mana gitu ya. Nanti permasalahan 1 tentu akan berbeda dengan permasalahan yang kedua untuk menyelesaikannya, dan untuk yang permasalahan lain juga akan berbeda ya. Jadi diharapkan dari penyelesaian LKPD 3.2.5 ini kalian nanti setelah belajar sudah bisa membedakan penggunaan rumus-rumus trigonometri itu ya. Oke, untuk kegiatan yang terakhir itu nanti ada latihan soal. Ini latihan soalnya saya buat mirip dengan kegiatan 2 ya. Hanya saja ini untuk yang kegiatan 3 ini full kalian yang mengerjakan. Oke, itu saja. Silakan untuk mulai dicermati LKPD-nya dan kalian kerjakan LKPD tersebut. Oke, nanti kalau sudah selesai kalian boleh untuk mempresentasikan ya di WG ini ya. Caranya seperti biasa, kalian mengupload jawaban kalian ya berupa foto ya. Nanti foto itu nanti kalian jelaskan dengan menggunakan voice note ya. Dan untuk yang menyimak nanti perlu diperhatikan juga supaya bisa menyimak dengan baik, kalian harus lakukan langkah-langkah yang seperti saya berikan, yaitu dengan cara mengklik voice-nya, kemudian langsung kalian menuju ke gambarnya, diklik saja nanti akan muncul gambar, sehingga nanti setelah itu kalian bisa menyimak penjelasan dari teman kalian ya, sambil melihat jawaban yang dikirimkan tadi ya berupa foto. Oke, seperti itu petunjuknya. Silakan mulai bekerja ya.
ini sudah ada jawaban yang masuk ya. Ya, silakan kepada Rifka untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya dengan voice note ya. Saya tunggu. Nanti kita simak bersama-sama ya. Nanti setelah kalian simak ya, nanti kalian bisa menanggapi dari jawaban dari Rifka ini ya. Oke, ya, cara menyimaknya jangan lupa dengan cara mengklik voice-nya, kemudian klik fotonya. Nanti kalian di sana bisa menyimak penjelasan dengan sambil melihat jawaban dari Rifka. Oke, silakan Rifka untuk dipresentasikan. Ya, untuk menghemat waktu, silakan untuk yang mau mempresentasikan permasalahan yang lain ya, selain yang disampaikan oleh Rifka nanti ini ya, silakan bisa langsung dipresentasikan di sini juga ya. Nanti akan kita simak bersama-sama semuanya, nanti akan ditanggapi ya, nanti ditanggapi oleh teman-teman dan juga oleh saya ya. Oke, silakan untuk yang lain bisa langsung diupload saja ya, nggak usah menunggu dari presentasi Rifka selesai. Nanti kita akan simak semuanya. Oke. Yuk, baiklah teman-teman, ini sudah masuk voice-nya ya dari Aisyah sama Rifka. Silakan mulai disimak ya. Permasalahan ketiga, sin sudut ABC itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi sudut ABC. Sama dengan sin sudut ABC sama dengan 2/3. Dari sin sudut ADC atau nilainya sama dengan sin B dapat ditentukan bahwa sisi miringnya itu 3 dan sisi depannya itu 2. Kemudian kita gambar ilustrasi segitiga untuk mencari nilai cos sudut ABC. Untuk mencari nilai cos sudut ABC itu menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan akar 5. Dengan demikian kita dapat memperoleh nilai dari kosinus sudut ABC, yaitu cos sudut ABC itu sisi samping per sisi miring, itu ya, maaf salah, sisi miring sama dengan akar 5/3. Setelah itu saya sudah browsing atau googling tentang hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling. Jadi, hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki hubungan. Jadi, jika suatu besar sudut pusat diketahui, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama juga dapat diketahui. Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Dari hasil pencarian yang tadi dapat menentukan sudut AOC. Sin sudut AOC itu sama dengan sin 2 sudut ADC. Sama dengan 2 sin sudut ABC dikali cos sudut ADC sama dengan 2 dikali 2/3 dikali akar 5/3 sama dengan 4 akar 5/9. Oke, baiklah, kalau tidak ada yang menanggapi, saya akan menanggapi ya. Untuk yang pertama yaitu presentasi dari Rifka ya. Dari uraian jawaban dari Rifka itu sudah cukup jelas sekali. Itu dijelaskan dari alasan-alasannya untuk dari tiap langkah ke langkah, itu sudah dijelaskan sesuai dengan LKPD yang saya berikan kemarin ya. Dan itu jawabannya sudah tepat, yaitu hasil akhirnya adalah 4 akar 5/9 ya. Ya, jadi untuk permasalahan ini adalah permasalahan yang dikaitkan dengan sudut pusat dan sudut keliling ya. Ya, nanti materi ini sudah kalian pelajari di saat kalian belajar di SMP ya. Di sana kalian belajar tentang lingkaran. Nah, di situ ada sudut pusat dari lingkaran dan ada sudut keliling dari lingkaran ya. Nah, hubungannya bahwa nilai dari sudut pusatnya itu adalah 2 kali sudut keliling ya. Ya, dengan syarat bahwa sudut pusatnya dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama ya. Itu kuncinya di situ. Ini saya buat gabungan dari materi dari rumus sudut
rumus sudut rangkap ini kaitkan dengan materi yang sudah kalian pelajari ya, dan ini termasuk kategori permasalahan yang hot ya. Jadi mulai sekarang kalian harus belajar untuk menghubungkan materi yang kita pelajari dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya, atau mungkin materi nggak harus di matematika, mungkin bisa di bidang fisika ya, yang linear dengan matematika, nanti bisa dikaitkan di situ ya. Jadi untuk presentasi dari Rifka ini simpulannya bahwa kita jangan terfokus pada suatu permasalahan tentang rumus sudut rangkap ya, tapi sudut rangkap ini bisa dikaitkan dengan berbagai permasalahan seperti rumus sudut besar dan sudut keliling ya, yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi oleh karena itu kalian jangan pernah melupakan ilmu yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya, karena itu pasti nanti akan berkaitan dengan materi yang sedang kalian pelajari saat ini. Itu ya kesimpulannya ya. Terima kasih Rifka sudah melakukan presentasi. Nice, ini jawabannya sudah benar. Dalam membedakan penggunaan rumus-rumus trigonometri, terdapat permasalahan 2 dengan penjabaran. Jika sin 64 derajat sama dengan akar 1 min P kuadrat, maka tentukan nilai dari cos 32 derajat. Dengan penyelesaian, yang pertama membuat sketsa untuk mencari sin 64 derajat sama dengan akar 1 min P kuadrat per titik-titik yang belum diketahui. Sisi atasnya merupakan sisi depan dan bawahnya merupakan sisi miring. Berdasarkan sketsa yang dibuat dari sampingnya, yaitu cos 64 derajat sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan titik-titik per 1. Titik-titik merupakan angka yang belum ditemukan. 1 merupakan sisi miring, sehingga sisi miring dari sin 64 derajat sama dengan 1. Sehingga sin 64 derajat sama dengan akar 1 min P kuadrat per 1. Sehingga sketsa segitiga ABC didapatkan, yaitu sisi miring 1, sisi samping P, dan sisi depan akar 1 min P kuadrat. Sehingga cos 64 derajat sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan P per 1 sama dengan 1. Untuk membentuk rumus, menggunakan rumus sudut rangkap. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Cos 2 alfa plus 1 sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa plus 1 per 2, sehingga menjadi cos alfa sama dengan akar cos 2 alfa plus 1 per 2. Apabila dihitung rumusnya menjadi cos 32 derajat sama dengan akar cos 2 kali 32 derajat plus 1 per 2. Akar dari cos 64 derajat plus 1 per 2 sama dengan akar 0,89 plus 1 per 2 sama dengan akar dari 1,89 per 2 sama dengan akar dari 0,940 akar dari 0,945 sama dengan 0,972. Ya, kemudian kita bahas lagi presentasi dari Sabrina ya. Nah, untuk presentasi dari Sabrina silahkan kalian simak ya. Ini langkah dari awalnya itu sudah mengikuti LKPD yang saya berikan ya. Di situ pengisiannya juga sudah tepat ya. Tiap titik yang diisi itu sudah benar ya. Kemudian ini pada presentasi Sabrina ini lebih baik bila menggunakan angka yang bukan desimal ya. Itu dengan cara memasukkannya itu yang sudah diketahui pada langkah-langkah sebelumnya ya. Ya lihat itu yang dicatat di cos 32, setelah kita dapatkan rumus itu cos 32 itu kan dijabarkan bahwa itu adalah akar dari cos 2 kali 32 plus 1 per 2 itu ya. Itu menurut Sabrina begitu ya. Ya, itu sebenarnya bisa langsung saja, nggak harus 2 kali 32, tapi langsung aja cos 64 ya. Karena cos 64 sudah diketahui pada langkah sebelumnya ya, itu adalah P, sehingga nggak usah dicari dengan nilai eksaknya, dengan kalkulator ini pasti mencarinya ya. Itu kita cukup menggunakan P, nanti jawabannya dalam bentuk P ya. Masukkan seperti itu, maka hasil akhirnya adalah
bahwa cos 32 nilainya adalah akar dari P plus 1 per 2, begitu ya. Ya, silakan Sabrina untuk mengamati ini ya, dan teman-teman yang lain juga ikut mengamati ya. Ini jadi nanti biasanya ini kalau bentuk soalnya pilihan ganda, nanti tidak ada pilihan yang bentuknya desimal, adanya pilihan dalam bentuk yang ada huruf atau variabel P gitu ya. Ya, silakan untuk diperbaiki ya Sabrina. Nggak apa-apa, jangan malu untuk salah ya, karena kalau kalian sudah berani untuk presentasi di sini, itu sudah saya anggap cukup bagus ya. Itu berarti kalian menunjukkan bahwa kalian itu berani dan punya mental yang baik ya. Oke. Jika diketahui cos A sama dengan 3/5, maka tentukan nilai dari sin 5A. Pertama dengan mencari nilai sin 2A. Nyatakan cos A 3/5 ke dalam ilustrasi gambar segitiga. Cos sama dengan samping per miring. Samping dari sudut A 3 dan miringnya 5. Maka harus mencari sisi samping dengan menggunakan Pitagoras, yaitu 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 25 dikurangi 9, akar 16 yaitu 4. Dari gambar diperoleh bahwa sin A sama dengan sisi depan per sisi miring, yaitu 4/5. Dengan demikian dapat dihitung sin 2A sama dengan 2 sin A cos A, yaitu 2 dikali sin A 4/5 dikali cos A 3/5, hasilnya 12/25. Selanjutnya mencari cos A. Cos 2A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat dikali A min 1. 2 dikali 3/5 kuadrat min 1, yaitu 2 dikali 9/25 min 1, hasilnya min 7/25. Selanjutnya mencari nilai dari sin 4A dan cos 4A. Sin A sama dengan 2 sin 2A dikali cos 2A. 2 dikali sin 2A 24/25 dikali 2A dikali cos 2A, yaitu min 7/25. Hasilnya min 336/625. Cos 4A sama dengan 2 cos kuadrat dikali 2A min 1. 2 dikali cos kuadrat yaitu 7/25 kuadrat dikurangi 1. 528/625 kurangi 1, yaitu min 527/625. Sin 5A sama dengan sin 4A ditambah A. Sin 4A cos A ditambah cos 4A sin A sama dengan sin 4A sin 4 yaitu 336/625 dikali cos A 3/5 cos 4A min 227/625 dikali sin A 4/5, hasilnya 1008/3125 dikurangi 2108/3125, yaitu min 1100/3125 dibagi 5, masing-masing dibagi 5, dan hasil akhirnya min 220/620. Ya, sekarang kita tinggal menanggapi satu presentasi lagi dari salsa ya. Dari jawaban salsa tadi, ini sudah mengikuti langkah-langkah yang sudah saya berikan pada LKPD 3.2.5 ya. Terus setelah saya amati, ternyata LKPD saya ini ada kekeliruan dalam pengetikan ya. Itu coba disimak di bagian terakhir ya, yaitu dalam mencari nilai 5A dipecah menjadi sin 4A plus A ya, itu kan jadi 5A ya. Itu kekeliruannya di baris ketiga, itu di sana penyebutnya adalah 625 kali 5 ya. Harusnya hasilnya itu sama, yaitu 3125 ya. Itu ternyata bagian depan itu hasilnya 3215 ya, itu kan beda. Silahkan disamakan lagi, yaitu menjadi 3125 ya, sesuai dengan jawaban yang saya berikan ini ya. Dan hasilnya itu setelah dihitung adalah negatif 1100 per 3125 ya. Setelah disederhanakan nanti bisa dibagi dengan 5 berarti ini ya. Ini jadi punya salsa ini menjadi
220/625 ya. Sebenarnya ini juga masih bisa disederhanakan lagi menjadi atau dibagi 5 lagi ya, karena ini kan 220 bisa dibagi 5, juga 625 juga bisa dibagi dengan 5 ya. Jadi silakan untuk salsa ini bisa disederhanakan lebih simpel lagi ya. Itu ya. Ini sudah benar ya. Cuma kalau ingin bentuk yang sederhana silakan bisa sederhanakan lagi begitu ya salsa ya. Oke, terima kasih tadi kepada Rifka, kepada Salsa dan juga tadi Sabrina yang sudah berani untuk mempresentasikan jawabannya ya dengan baik ya. Ini saya salut pada kalian ya. Terima kasih. Semoga yang disampaikan ini nanti bisa dipahami oleh teman-teman yang lain ya. Oke, untuk teman-teman yang lain silahkan disimak dari penjelasan dari mereka bertiga. Ya baiklah, karena waktunya juga sudah habis ya. Ini terima kasih atas tadi presentasinya, dan di akhir ini akan saya berikan kesimpulannya ya, bahwa kita sudah mempelajari ada 4 versi rumus trigonometri ya. Ada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, ada rumus perkalian sinus dan kosinus, kemudian ada sudut rangkap, dan ada rumus jumlah dan selisih sudut ya. Dan semua itu jumlahnya cukup banyak ya, dan kalian mulai sekarang harus sudah mulai mencicil untuk menghafalkannya ya. Karena banyaknya rumus ini, jadi pada pertemuan hari ini diharapkan ya kita sudah bisa membedakan cara penyelesaian suatu permasalahan ya, yaitu menggunakan rumus yang mana kita harus sudah bisa membedakan ya. Ya, untuk kegiatan kita di pertemuan berikutnya ya, nanti kita akan lanjut lagi membahas suatu permasalahan sebelum kita masuk ke penilaian akhir semester ya. Jadi kita harus perlu banyak latihan. Kita nanti akan mengetahui berbagai permasalahan yang biasanya dihadapi tentang rumus-rumus trigonometri. Nanti kalian akan lebih mudah untuk belajar ke depannya ya. Untuk yang belum dibahas tadi, yaitu suatu permasalahan itu bisa dijadikan sebagai tugas ya, karena nanti disitu juga ada latihan soal yang 2. Silahkan dilengkapi semuanya. Setelah semua selesai, kalian bisa mengumpulkan ke saya lewat nomor saya. Jadi tetap terus semangat untuk belajar ya, karena apa yang kita pelajari saya yakin kalian juga harus yakin bahwa semua itu pasti ada manfaatnya ya. Oke, itu saja ya. Nanti di bagian akhir ini saya akan memberikan sebuah voting lagi untuk mengetahui pengetahuan kalian setelah kalian belajar pada pelajaran hari ini ya. Silakan diisi seperti tadi. Ini tidak menentukan nilai karena ini cuma untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sedang kita pelajari ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di sini, yang sudah aktif di grup ini. Terima kasih kepada tadi Rifka, Sabrina, dan Salsa. Nanti saya tunggu untuk keaktifan dari peserta didik yang lain ya. Untuk teman-teman yang lain silakan nanti pertemuan berikutnya saya harapkan untuk lebih aktif lagi. Oke, itu saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah video yang saya buat. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan inspirasi bagi seluruh guru di Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.